Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tadi kita sudah menyimak bagaimana paket pengantar dialog kita pada pagi hari ini, Putri ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan THR sama gaji yang udah cair. Pokoknya ya. Lebaran full senyum ya. Widih, itu dia. Jadi kalau kata Presiden itu mengucap syukur Indonesia berhasil memetik kemenangan atas Bahrain, kemudian juga memperbesar tentunya ya peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Tapi yang menarik juga kita akan ulas di dialog kita pada pagi hari ini, Putri, fenomena-fenomena dari para netizen nih. Iya, di belum medsos. move on ya dari euforia kemenangan. Betul. Itu masih berasa di sosial media hingga Dinamikanya saat ini. tinggi begitu. Betul. Jadi apa yang sekarang viral, besok viral, beda-beda lagi. Tentunya kita sudah menghadirkan dua narasumber. Ada Bang Rizal Nova Mujahid selaku analis senior drone Empet. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Rizal. Ada yang udah, saya nggak perlu kenalin tapi pasti pecinta bola udah kenal semua nih. Ada. Jadi nggak usah yang dikenalin. Jangan dong, tetap. Ada Bang Erwin Fitriansyah. Selamat pagi, Bang Erwin. Selamat pagi. Mantap. Kalau nggak dikenalin pulang saya. Ini kayaknya potongan rambut baru hasil dari kemarin ya, enggak? Iya, biar mirip Rizky Ridho. Widih, Rizky Ridho, salah satu fans Rizky Ridho. Nah, ngomong-ngomongin Rizky Ridho, saya perhatiin tadi pagi nih di X, itu nama Rizky Ridho yang masih bertahan nih, trending nih. Yang tadinya kan Timnas D lah, terus kemudian apalagi Garuda dan lain sebagainya. Bahrain. Itu sekarang sudah turun trennya, tapi Rizky Ridho masih tetap ada. Boleh penjelasannya, Pak Rizal? Ya, kemenangan Indonesia lawan Bahrain kemarin memang disambut dengan penuh sukacita oleh netizen di Indonesia. Padahal beberapa hari sebelumnya itu kita rame juga dengan kekecewaan kan, ada Private out gitu ya. Stay, comeback gitu ya, kembali balik lagi. Tapi ternyata performa tadi malam itu timnas Indonesia bagus banget, lini depan, lini belakang, lini tengah juga sangat solid dan itu diapresiasi oleh banyak netizen. Dinilai ini kayaknya sudah menemukan pola permainnya nih pemain timnas kita ini. Nah itu ngebuat beberapa tagar yang mengapresiasi timnas kita juga naik dalam 2 hari terakhir, 25, 26, 27. Dan bener banget tuh, RR masih rame banget sampai tadi pagi. Sebelumnya kan Bahrain sama timnasnya dan seterusnya kayak gitu ya. Dan kalau ngelihat sentimennya semuanya itu percakapan positif, beda banget waktu pasca Australia kemarin. Nah, kalau dari 10 hari terakhir setelah dari kekalahan Australia sebenarnya runtutannya seperti apa? Yang kemudian viral begitu mungkin sedikit Bang Rizal. Kalau dari 10 hari dari sejak Australia kemarin, yang paling ramai itu kan sebenarnya Clever Out. Clever Out, ST atau ST balik lagi. Clever Out itu dibarengi dengan Eric Out kayak gitu. Tapi ya. mau lebarannya juga Clever Tart juga banyak sih. Clever Tart, Putri. Ya, manis-manis gitu ya. Bedanya yang satu agak. Pesanannya rame loh. Nah, itu dia. Terus, Bang Rizal. Nah, dan itu bergeser. Clever Out ini kayak saya kira jadi pertaruhan betul. Netizen kecewaannya sangat mendalam gitu karena sebelumnya prestasi timnas agak baik memang. Kekecewaan mendalam dan cuma diberi beberapa kesempatan lagi kan. Ini salah satunya, dan begitu di sini, begitu lawan Bahrain ada kemenangan meskipun banyak yang bilang ini harusnya bisa 3-0, harusnya bisa lebih baik lagi kayak gitu. Tapi tetap prestasi kayak gitu. Dan itu Dikit dong bahas nih Bang Rizal, kalau kita lihat juga di layar kaca ya saat ini ada 4 status tweet yang paling banyak dibagi pemirsa. Seperti apa nih Bang Rizal? Ya. Yang pertama tentu saja tentang pertandingannya ya. Oke. Tentang La Grande itu kan itu dia pasang Garuda, gambar Garuda gede banget dan itu diapresiasi betul. Itu La Grande. Lalu tentang pesan Ramadan dari Orat Mangun. Ya, dia lucu banget tuh. Ngomong kalau ya meskipun berpuasa tapi masih tetap bisa deliver kayak gitu. Itu bagus. Dan dukungan dari pejabat-pejabat nasional kita. Ada Pak Jokowi, lalu sebelumnya di bawah-bawahnya itu ada dari Pak Prabowo, dari Letkol Teddy kalau sekarang ya. Letkol Teddy, kayak gitu-gitu. Banyak sekali. Tapi sebagian besar, kalau lihat sebagian besar gambarnya, La Grande itu menjadi yang paling banyak dibagikan selain sorak-sorai kemenangan setelah gol 1-0. Nah, Bang Erwin, mungkin kalau kita melihat bagaimana euforia yang kemudian dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia ya, ini bisa dibilang euforia yang paling besar ketimbang sejarah Indonesia memiliki prestasi-prestasi yang juga begitu cukup gemilang begitu ya di sepak bola. Kalau melihatnya seperti apa?
Ya, setelah kalah lawan Australia memang dari euforia itu bisa dilihat pertama dari kedatangan penonton. Yes. Kedatangan penonton itu sepertinya rekor ya. 78.000, hampir 80.000 ya. Kan semua juga diambil oleh pendukung Indonesia ya, karena Betul. kan Bahrain tidak jadi datang begitu ya Iya, informasinya. susah kan cari tiket tuh susah kemarin itu nggak sampai Takut mungkin katanya mau sekitar- datang. Karena mental. Iya, Kena mental ya. waktu dibuka tiket itu 2 jam udah habis. Betul. Ya, udah sold out. Jadi itu kan memperlihatkan bagaimana antusiasme penonton, supporter dan akhirnya setelah menang jadi lebih seperti bola salju ya. Jadi menggelinding lebih makin besar gitu. Yang nggak aware jadi aware gitu. Karena memang setelah kemenangan ini kan oke, kita belum tentu lolos ke Piala Dunia, tapi ini kan memperpanjang nafas. Setelah kalah lawan Australia, memperpanjang nafas dan memperbesar peluang setidaknya untuk lolos ke babak keempat ya. Karena posisi 1-2, posisi 1 udah pasti dipakai Jepang. Posisi 2 Australia sudah di atas angin dan mereka punya peluang yang besar. Jadi 3-4 ini yang kita perjuangkan dan setelah kemenangan lawan Bahrain itu menjadi hidup lagi setelah kalah lawan Australia. Apalagi lawannya Bahrain yang kita kesal juga waktu kalah di Bahrain kan, dan akhirnya bisa dibalas di Seri sini. waktu itu ya? Seri, Iya, seri 2-2, imbang. tapi Betul. prosesnya bikin orang Akhirnya dibalas banyak kesel di sini ya? Jadi dibalas di sini dengan kemenangan, bukan cuma ditahan seri tapi bisa menang. Itu membuat antusiasme, euforia itu semakin besar itu. Cuma ke depan kita lawan Cina harus dijaga sih ini euforia, antusiasme serta harapan, ekspektasi gitu, supaya jangan kontraproduktif gitu. Karena ya Cina bukan lawan yang ringan. Cina itu 2 kali menang. Yes. Ya, sekarang ada di dasar klasemen, 2 kali menang, salah satunya tuh dari Indonesia gitu. Jadi memang harus tetap waspada sih. Oke, nah ini euforia yang begitu besar ya, kalau kita lihat mungkin lebih besar daripada prestasi-prestasi sebelumnya. Ini apa karena memang kalau Bang Erwin sendiri melihat permainan kita memang lebih baik nih hingga saat ini dibandingkan dengan yang dulu-dulu begitu? Kalau dibandingkan dengan yang dulu-dulu, ya masih fluktuatif gitu. Apalagi kalau kita ingat bahwa ketika menghadapi Australia, ya banyak menguasai possession tapi malah kebobolan 5 gitu, hanya bisa cetak 1 gol. Artinya kan permainannya belum terlalu stabil. Ya masih ini sih ya, masih dalam taraf adaptasi juga mungkin ya pelatih Patrick Kluivert, siapa yang diturunkan, pakai formasi apa, kan ada perubahan dari pertandingan lawan Australia sama pertandingan lawan Bahrain. Jadi kalau dibilang semakin baik, ya hasilnya so far masih bisa bernafas, bisa lanjut lagi, mungkin ke babak keempat mudah-mudahan. Tapi semakin baik ya harus stabil gitu ya, harus konsisten. Kalau kita bilang semakin baik ya buktinya lawan Australia ternyata kalahnya telak juga gitu. Jadi perlu lebih konsisten sih dengan staf kepelatihan yang baru ini. Tapi dengan hasil kemarin kita optimis lah ya nanti. Harus optimis, tetap harus ya, karena setidaknya mengamankan posisi kalau enggak 3, 4 gitu, supaya bisa lolos ke babak keempat. Tapi kalau kita kemudian Bang Rijal melihat bagaimana hasil yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Erwin, perubahan fenomena tagar yang tadinya Kluivert out, begitu sekarang menjadi Kluivert juga jadi Kluivert kan jadi gara-gara Putri. Kluivert juga jadi sensasi baru begitu dari para netizen Indonesia. Seperti apa kemudian melihatnya? Yang menarik itu sebenarnya selain Kluivert adalah STY. Nah, komentar STY pada pertandingan Bahrain ini cenderung positif kan. Berbeda dengan ketika melawan Australia. Dan itu disambut positif juga oleh publik. Banyak yang berharap STY mewariskan atau melanjutkan semangat dan pengetahuannya tentang timnas yang dia bentuk. Ini kan timnas buatan dia nih, orang-orangnya dia yang pilih kepada pelatih yang baru kayak gitu. Kalau bisa ada juga yang minta kalau bisa ya kerjasama lah kalian kayak gitu, ngobrol lah kalian. Jadi nggak Kluivert ketemu di pasar kan? Jadi Kluivert ini publik atau netizen masih menilai ya, masih belum menerima sepenuhnya, tapi juga dengan capaian di Bahrain ini mereka dia punya peluang untuk memimpin timnas lebih baik ke depan ya, siapa tahu. Belum gitu. menerima ya, makanya kalau belum timnas terlalu. kalah pelatihnya yang disalahin, kalau timnas menang pemain yang dipuja-puja kan gitu ya kondisinya saat ini ya. Tapi ada juga yang menarik, selain Kluivert jadi pembahasan, Alex Pastoor juga ini saat ini diperbincangkan karena dianggap yang paling berperan. Kayaknya pelatihnya ketuker deh gitu. Kalau saya baca-baca ya di sosial media gitu.
Saya nggak tahu di realnya seperti apa. Tapi kalau memang ngeliat potongan-potongan videonya, Pastur memang lebih banyak sekali memberikan masukan kan kepada Kluivert. Dan itu ditangkapnya memang dia menjadi lebih banyak gitu memahami tentang timnas Indonesia. Apalagi disebutkan kalau Pastur sebenarnya ya benar ya, lebih banyak ngurusin soal teknis, lebih paham lah tentang timnas Indonesia daripada Kluivert. Tapi di dalamnya saya nggak tahu tuh. Itu Mas. Pembahasan di sosial medianya maksudnya. Kalau di sosial media ya memang begitu. Banyak yang mendukung. Banyak tapi tetap ininya sorotan publik itu pada Kluivertnya, bukan pada Pasturnya. Ya, Pak Pastur ada banyak memberi masukan. Ini kayaknya memang dia harusnya Pastur nih. Tapi saya kira tetap yang disorot adalah Kluivertnya, bukan Pastur. Karena dia kan pelatih kepalanya. Bang Erwin mungkin ada tanggapannya bagaimana melihat fenomena saat ini juga Kluivert juga menjadi sorotan begitu ya. Menang gak dipuji, kalah disalahin. Seperti apa melihatnya Bang Erwin? Ya resiko pelatih tim nasional kan memang seperti itu ya. Apalagi kan harus diakui Patrick Kluivert ini datang di tengah dinamika ya. Di tengah dinamika ketika pelatih STY sedang bagus-bagusnya, supporter sedang sayang-sayangnya gitu ya. Ternyata di-cut. Dan masuknya Patrick Kluivert ini juga diiringi keraguan karena track record dia sebagai pelatih ya kan belum terlalu banyak, lebih banyak sebagai asisten. Itu juga kan yang sempat dipertanyakan, tapi federasi yang memilih Kluivert itu ternyata juga mendatangkan sederet asisten pelatih yang punya reputasi sebagai pelatih dan punya reputasi yang bagus sebagai pelatih. Sehingga kan di awal memang sudah di-spill tuh sama federasi kan, sama Pak Ketum, Pak Erik gitu, bahwa ini satu paket gitu ya. Ada yang bertugas ini, ada yang bertugas ini gitu ya. Jadi salah satu tugas dari asisten Alex Pastur dan ya ada Gerald Van den Burg, ada juga Dani Lanzat itu sebagai lebih banyak teknisnya mungkin ya. Juga didatangkan Jordi Kruijs sebagai technical advisor. Jadi memang saya pikir ini ada pembagian tugas dan gak masalah sih asal hasilnya menang ya. Pokoknya asal menang kita kan senang terus sampai lebaran kan. Tapi kan kemudian yang menjadi PR bagaimana kemudian kalau kalah Patrick Kluivert yang disalahin. Kalau menang kreditnya lari ke Alex Pastur ataupun ke STY. Bagaimana kemudian melihat itu tanggapannya? Bahwa di dunia sepak bola kan pelatih kepala belum tentu yang menjadi yang paling pintar dalam mengatur strategi. Bukan hal yang biasa kan Bang Erwin. Tapi dijawab sesaat lagi ya. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan bincang-bincang kita. Saya mau ke Mas Rizal. Mas Rizal, yang menarik dari sosial media kalau saya pantau-pantau meme-nya itu lucu-lucu. Apalagi saat setelah kalah dari Australia, sekarang juga terus banyak lagi video-video yang mirip-mirip pertemuan STY dan juga Kluivert di pasar gitu. Nah, tapi ada lagi nggak yang menarik-menarik lainnya? Dan kalangan mana saja nih yang saat ini meramaikan sosial media terkait dengan timnas kita? Kalau perbincangannya sebenarnya didominasi oleh publik secara umum dan tentu saja pecinta sepak bola. Ini pecinta sepak bola jadi pendorong utama percakapan dan publik secara umum mengapresiasi pencapaian Indonesia. Dan kalau ngelihat publik mana saja sih, mana saja sih postingan-postingan atau unggahan-unggahan yang menarik bagi publik. Salah satunya adalah Isyana. Lagu ketika menyanyikan saya lupa ya. Indonesia Pusaka. Lagu ketika menyanyikan Indonesia Pusaka itu dipuji betul karena bisa membangkitkan membangkitkan kebersamaan, kesemangat dan gitu. Lalu juga ketika timnas kita yang sebagian besar dari ini ya, itu hafal lagu Indonesia Raya. Itu udah buat netizen kita bangga betul itu. Wah, ini baru beberapa bulan mereka udah langsung hafal Indonesia Raya gitu. Itu mereka bangga. Tapi sekaligus juga momen ketika pelatih timnas Bahrain protes. Itu menarik juga tuh. Kok kalian tidak menghargai lagu kebangsaan Bahrain? Nah, itu juga banyak yang dibagi ya. Bang Rizal, mungkin maaf saya potong, kalau kita lihat di layar kaca ini yang cukup tinggi pemain senang begitu ya netizen dengan pemain timnas Indonesia begitu. Pemainnya siapa kalau yang sekarang yang paling tinggi? Kalau yang paling banyak disinggung itu tentu saja yang menjadi man of the match. Lalu setelah itu lini belakang kita yang dinilai sangat solid. Dan di lini tengah kita yang
yang dinilai mampu memotong banyak sekali permainan-permainan mereka. Jadi itu yang paling banyak. Lalu kalau emosinya memang ada yang marah-marah juga tadi tuh. Tapi marah-marahnya itu kalau kemarin ke Kluivert, sekarang marah-marahnya ke Bahrain. Oh, yang mengatakan 300 juta kenapa pakai semua pemain Belanda kan begitu ya? Iya. Kayak gitu. Jadi kalau marah-marahnya itu drama Bahrain yang bla bla bla, dan kembali lagi kita balas drama juga kan kemarin. Dan sebagainya. Jadi banyak sebenarnya momen-momen lucu, terutama momen-momen ketika itu ya. Lalu juga banyak momen-momen atau yang banyak dibagi juga adalah ketika tokoh publik atau pejabat nasional kita menyampaikan dukungannya atau semangat, memberikan semangat. Pak Prabowo, Pak Jokowi, lalu ada Aryo Tejo, Pak Menpora, lalu juga tentu saja banyak sekali pelatih dan pejabat-pejabat PSSI yang memberikan semangat kayak gitu ya. Nah itu banyak juga diapresiasi, banyak diamplifikasi, sekaligus juga ada sedikit kritik sih sebenarnya. Oh ya, masih ada kritik nih, masih ada kritik tentu saja. Masih ada. Salah satu pejabat kita yang bilang, jangan bawa sepak bola ke arah politik gitu kan ya. Tapi terus ini ditampilkan, cuplikan bahwa yang membicarakan tentang sepak bola pada momen-momen politik. Tapi itu tidak terlalu banyak. Memang cuma buat saya, masih ada nih yang nyentil kayak begitu ya, agak nyentil dikit. Nyentil. Tapi mumpung Bang Erwin juga di sini, Bang, kalau kita kemudian sedikit meninggalkan euforia kemenangan Indonesia atas Bahrain dan lawan selanjutnya adalah Cina begitu. Dengan dua pemain yang sudah dipastikan ya tidak akan turun, adalah Marcelino dan juga Martin Pas dengan akumulasi kartu. Seperti apa kemudian peluang Indonesia menghadapi Cina dan perubahan seperti apa yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert menghadapi Cina? Ya, kalau spare pemainnya, pemain penggantinya kan sudah ada Emil Audero ya. Ya tanpa mengecilkan arti dari Hernando ataupun Nadeo. Tapi banyak yang bilang bahwa, dan pengamatan juga ya, ketika Martin Paes ini sudah mendapatkan kartu kuning, usaha PSSI untuk menaturalisasi Emil Audero ini adalah usaha antisipasi kalau Martin Paes ini terkena akumulasi, dan ternyata kejadian benar gitu. Dan Emil Audero sudah menjadi warga negara Indonesia sekarang. Jadi spare-nya kalau kiper Martin Paes nggak ada, ya Emil yang main. Tapi kalau untuk Marcelino, saya pikir masih banyak pemain yang juga bisa berperan sebagai seperti Marcelino ya. Ada Rafael juga bisa dimainkan di situ, Ragnar juga main di situ, bisa Eliano juga bisa main di situ. Jadi ada beberapa pemain yang juga bisa bermain di posisi Marcelino. Kalaupun terpaksa, Ricky Kambuaya juga bisa bermain di situ kan, tampil bagus juga kan kemarin Ricky Kambuaya meskipun jadi pemain pengganti. Tapi kalau kayak juga melihat bagaimana kemudian netizen juga sempat mempertanyakan bahwa pemain lokal ini kita sebenarnya bisa kok bersaing, tapi kan turun sejak menit awal dan juga turun sebagai pemain pengganti, tentunya dua hal yang berbeda begitu Bang Erwin. Ya, justru kredit poin itu patut diberikan kepada Ricky Kambuaya, karena nggak mudah kan untuk bisa langsung tune in dalam suasana pertandingan, atmosfer pertandingan, tampil sebagai pemain pengganti dan bisa langsung tampil bagus gitu ya. Artinya kemarin Bahrain itu di babak kedua sempat bangkit gitu. Artinya dalam permainan mereka juga cukup mengancam gawang Indonesia, ya cukup menguasai permainan di babak kedua. Tapi setelah masuknya antara lain Ricky Kambuaya, saya pikir Bahrain juga nggak berani untuk terlalu frontal menyerang gitu ya. Karena Ricky Kambuaya juga tampil bagus, tampil taktis ya. Satu umpannya kepada Eliano itu kan umpan yang luar biasa, dia ambil posisi, minta bola, dan dia sekali kontrol pakai kaki luar gitu, mengirimkan umpan. Sayangnya Eliano nggak bisa cetak gol. Jadi banyak kemungkinan yang bisa dipakai dan banyak spare pemain yang bisa dipakai kalau misalnya memang pemain-pemain yang Martin Paes seperti dan Marcelino nggak bisa main. Baik. Terima kasih Bang Erwin, tentunya juga menjadi PR tersendiri ya ketika Ole Romeni dan juga Marcelino yang sama-sama bermain di Oxford, salah satu klub yang dipunyai oleh Pak Anindya Novian Bakri ini sudah memiliki chemistry yang begitu bagus. Sayang sekali Marcelino harus menepi begitu ya karena istirahat dulu ya gitu. Kayaknya Pak Anin mesti beli klub lagi deh biar makin banyak nih suplai pemain juga yang bagus-bagus ke timnas Indonesia. Boleh. Terima kasih banyak Bang Erwin. Sama-sama, terima kasih juga. Bang Rijal juga terima kasih sama-sama untuk waktunya pada pagi hari ini.